Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan daripada kitab Al-Mahalli mengenai sunnah-sunnah di ketika khutbah. Wa yakunu julusuhu bainahuma ay al-khutbataini, dan adalah duduknya khatib bainahuma antara keduanya, ay artinya al-khutbataini, dua khutbah, itu nahwa suratil ikhlasi, seumpama surat ikhlas. Ay artinya yusannu dzalika, disunahkan akan demikian. Maksudnya di ketika khatib duduk antara dua khutbah, yang mana duduk antara dua khutbah ini menjadi syarat khutbah. Jadi kadar duduk atau masa duduk khatib tersebut yaitu seumpama surat ikhlas, artinya kadar membaca surat ikhlas. Ini sunnah. Waqila, dan dikatakan orang, artinya ada satu pendapat mengatakan yajibu, wajib ianya seumpama surat ikhlas, bukan sunnah tapi wajib. Ini satu pendapat. Oleh karena demikian, fala yajuzu aqallu minhu, maka tidak bolehlah kurang daripadanya seumpama surat ikhlas, artinya kadar surat ikhlas. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan wajib kadar surat ikhlas. Kalau kita lihat di qaulubinya, qauluhu nahwa suratil ikhlasi wa yundabu ay yaqra'a fiha syai'an minal Qur'an, dan disunahkan di ketika itu khatib membaca sesuatu daripada Al-Qur'an. Di ketika khatib duduk antara dua khutbah, khatib disunahkan membaca sesuatu daripada Al-Qur'an. Wa suratul ikhlas aula, dan surat ikhlas yang dibacakan itu lebih aula. Di ketika khatib duduk tersebut, sunnah khatib membaca surat ikhlas, itu lebih aula. Pokoknya sesuatu daripada Quran, tetapi surat ikhlas yang dibacakan itu lebih aula min ghairiha, daripada lainnya surat ikhlas, kama fil Ubab, sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Ubab dan Ibnu Hajar. Kemudian wa idza faragha minal khutbah, dan apabila selesai ianya khatib daripada khutbah, syara'al muadzinu fil iqamah, niscaya memulai muadzin dalam iqamah. Begitu selesai khatib berkhutbah, muadzin langsung beriqamah. Wa badaral imamu, dan bersegeralah imam atau khatib tersebut, liyablughal mihraba, supaya sampai ianya khatib atau imam tersebut akan mihrab, ma'a firaghihi, beserta selesainya muadzin minal iqamah, daripada iqamah. Jadi begitu muadzin mulai iqamah, khatib atau imam pun turun daripada mimbar, langsung menuju mihrab, supaya begitu selesai muadzin dalam iqamah, sampailah imam ke mihrab atau tempat salat. Fa yashra'u fi salati, maka memulai ianya imam dalam salat. Ini kesunahan-kesunahannya. Wal makna fi dzalika, dan makna pada demikian itu mubalaghah, menyegerakan mubalaghah, bersangatan fi tahqiqil mualati, pada memastikan mualat. Jadi maknanya demikian, yaitu begitu selesai khatib berkhutbah, muadzin langsung beriqamah, kemudian imam pun atau khatib segera menuju ke mihrab untuk memulai solat. Jadi maknanya adalah untuk memastikan mualat, allati taqaddama wujubuha, yang telah terdahululah masalah wajib mualat antara khutbah pertama dan khutbah kedua, kemudian antara khutbah dan salat Jumat. Wa fi syarhil muhadzabi, dan tersebut dalam kitab syarah muhadzab, yustahabbu lahu ay ya'khudha fi nuzuli minal mimbari aqba firaghiha wa ya'khudhal mu'adzinu fil iqamah. Di dalam kitab syarah muhadzab, yustahabbu, disunahkan baginya khatib atau imam, ayat khuda, akan bahwa memulai ianya fin nuzuli, pada turun, minal mimbar, daripada mimbar, aqba firaghiha, mengiringi selesainya khutbah, wa ya'khudha, karena di atau di sini, dan disunahkan memulai muadzin fil iqamah, pada iqamah. Wa yablughul mihraba, dan sampai ianya khatib atau imam akan mihrab, ma'a firaghil iqamah, beserta selesainya iqamah. Intaha, ini ibarat dalam kitab syarah muhadzab. Jadi begitu sampai imam atau khatib ke mihrab, iqamah pun selesai. Jadi inilah bahagian daripada sunnah-sunnah untuk khatib, yaitu
Di ketika duduk antara dua khutbah, yaitu kadar surat Al-Ikhlas, dan sunnah membaca ayat Quran di ketika duduk tersebut, dan sunnah lebih aula membacakan surat Ikhlas. Kemudian begitu selesai khutbah langsung menuju mihrab, dan muadzin pun bersegera untuk iqamah, untuk memulai salat, supaya dipastikan di sana terjadi mualat berturut-turut antara rukun khutbah pertama dan khutbah kedua, dan antara khutbah dan salat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.